Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, welcome back to Market Update hari Senin 20 Oktober 2025. Hari ini kita berada di persimpangan nih antara sinyal optimisme geopolitik atau dagang dan kepastian moneter. Namun dengan bayangan ketidakpastian data di US. Mari kita bedah 3 berita utama hari ini ya. Oh iya, perlu diingat ya, untuk minggu ini US government itu masih shutdown, jadi kita masih perlu pantau data-data yang nanti akan keluar apa aja nih. Kemungkinan tanggal 24 Oktober, hari Jumat itu akan ada data CPI, jadi nanti kita lihat aja update-nya seperti apa. Untuk berita yang pertama, ketegangan perdagangan US dan China kembali menjadi fokus utama. Tetapi kali ini, sinyal yang muncul justru cenderung meredakan kekhawatiran pasar. Menteri Keuangan US, Scott Bessent, telah melakukan panggilan video atau video call dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, yang diklaim oleh media China sebagai konstruktif. Yang lebih penting, Bessent dijadwalkan bertemu He Lifeng secara tatap muka di Malaysia minggu depan untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping. Presiden Trump menyatakan, looks like meeting with Xi going forward. Kemungkinan di sela-sela pertemuan APEC di Korea Selatan akhir bulan ini. Ini menghilangkan resiko ya bahwa negosiasi akan batal. Trump yang sebelumnya mengancam tarif 100% pada 1 November, kini menyebut tarif tersebut not sustainable dan menyatakan bisa lower apa yang harus dibayar China jika Beijing mau melakukan hal-hal untuk US juga, terutama membeli kedelai dalam jumlah yang normal seperti pada waktu sebelumnya. Sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa ancaman tarif 100% sebagian besar adalah taktik negosiasi. Pasar akan menafsirkan perkembangan ini sebagai langkah menuju deal atau setidaknya perpanjangan gencatan senjata mengurangi ketidakpastian besar yang menghantui global supply chain dan memberikan sentimen risk on jangka pendek. China sendiri sedang mengadakan pertemuan kebijakan penting, yaitu 15 5-year plan yang fokus pada self-sufficiency dan stabilitas. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Jadi, meskipun market didominasi oleh ketegangan dagang, fokus pada kebijakan moneter The Fed semakin pasti menuju pelonggaran. Mayoritas investor telah memperkirakan pemotongan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point pada pertemuan 28-29 Oktober nanti. Didorong oleh data pasar tenaga kerja yang lemah meski rilisnya tertunda ya. Dan sinyal dovish dari pejabat The Fed seperti yang kita bahas kemarin-kemarin. Shutdown pemerintah US yang berlanjut menyebabkan penundaan rilis data ekonomi kunci seperti data pekerjaan. Akibatnya, perhatian The Fed dan pasar tertuju sepenuhnya pada satu laporan penting yang akan dirilis, yaitu CPI. Laporan Consumer Price Index untuk September yang diperkirakan akan rilis Jumat tanggal 24 Oktober itu menjadi satu-satunya data penting The Fed sebelum pertemuan. Headline dan core CPI diperkirakan 3,1% year over year. Jika angka inflasi jauh lebih lunak dari yang diharapkan, itu bisa memicu spekulasi pemotongan suku bunga yang lebih agresif, bisa jadi 50 basis point. Tapi jika lebih tinggi, itu bisa membuat The Fed menahan diri meskipun sinyal pasar tenaga kerja melemah. Jadi kesimpulannya, sentimen dovish The Fed yang sangat kuat, pasar akan memanfaatkan setiap peluang data inflasi yang melunak untuk mendorong aset risk on. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Di sini ada dua isu geopolitik lain nih yang menarik perhatian. Yang pertama, Trump mengklaim bahwa India is not going to buy Russia oil anymore. Jika klaim ini benar dan pembelian minyak Rusia oleh India benar-benar berhenti, hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian besar pada harga minyak global dan mempengaruhi strategi energi negara-negara di Asia. Trump juga mendesak do not want China to play rare earth game with us. Hal ini merujuk pada ancaman China untuk membatasi ekspor rare earth, yaitu bahan baku penting teknologi yang merupakan balasan atas pembatasan ekspor teknologi dari US. Jadi kesimpulannya, minggu ini adalah minggu earnings-nya besar di US. Dengan 90 perusahaan S&P 500 melaporkan earnings-nya mereka, termasuk Netflix, Tesla, dan juga Intel. Di tengah data vacuum dari shutdowns dan optimisme dagang yang rapuh, kita perlu fokus nih sama sentimen risk on. Tetap bullish pada aset risk on termasuk Bitcoin dan saham, selama negosiasi US dan China itu berjalan lancar dan ekspektasi rate cut dari The Fed tetap tinggi. Bersiap untuk volatilitas ya pada tanggal 24 Oktober hari Jumat, karena kemungkinan CPI dari US itu bisa menjadi satu-satunya penentu untuk kebijakan The Fed. Kita juga perlu pantau laporan keuangan raksasa teknologi sebagai indikator kesehatan ekonomi di tengah shutdown-nya US.
Tapi kalau misalnya kita nggak biasa melihat laporan keuangan itu, kita perlu lihat mungkin dari technical analysisnya dari S&P 500. Itu mungkin bisa membantu untuk menambah analisa kita, kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah US bisa deal negosiasi dengan China? Kalau misalnya deal, apakah kripto bisa recovery? Bahkan rally lebih tinggi dari DAM yang terjadi minggu-minggu lalu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terus kita langsung lanjut ke economic calendar. Untuk economic calendar sebenarnya nggak ada data yang terlalu penting untuk minggu ini, cuman key events-nya itu ada di hari Jumat tanggal 24 Oktober, karena kemungkinan data core CPI sama CPI-nya US itu bakalan rilis nih di tengah shutdown-nya US. Ini bakalan tetap dirilis dan ini kemungkinan benar-benar bisa menjadi satu-satunya data penting yang bisa menjadi acuan untuk pengambilan keputusan kebijakan moneter dari The Fed. Kalau kita lihat di sini, core CPI-nya itu masih sama dari previous-nya itu 0,3%, forecast-nya 0,3%, terus untuk CPI year over year-nya ini dari previous-nya 2,9%, forecast-nya itu di angka 3,1%. Ini ada kenaikan, jadi lumayan mengkhawatirkan. Kalau misalnya actual-nya itu di atas 3,1%, itu bakalan ada selling pressure lagi ya buat kripto. Tapi kalau misalnya dia di bawah 3,1% atau bahkan di bawah 2,9%, mungkin 2,8%, 2,7%, itu bakalan bagus banget buat market kripto. Jadi kita perlu pantau banget nih untuk data CPI yang year over year bulan September. Kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke datanya ETF flow. Nah, untuk ETF flow minggu lalu itu lumayan buruk ya. Jadi minggu lalu bisa dibilang sebagian besar ETF flow itu melakukan outflow yang lumayan gede nih. Kayak tanggal 13 Oktober, terus 15, 16, 17 itu outflow-nya gede-gede. Tapi kabar baiknya outflow di minggu lalu itu sebenarnya nggak sebesar inflow di 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang outflow-nya itu emang gede, tapi nggak sebesar inflow-nya yang 2 minggu lalu gitu. Jadi kita perlu lihat nih untuk net flow-nya di minggu ini seperti apa, karena di tanggal 17 Oktober terakhir tuh BlackRock melakukan penjualan yang lumayan gede nih, di angka 268,6 juta dolar. Ini outflow terbesarnya BlackRock di minggu lalu gitu. Karena sebelumnya masih puluhan juta dolar, tapi di tanggal 17 Oktober itu malah 268, di atas 200 juta dolar gitu. Jadi lumayan buruk, outflow-nya lumayan gede. Nanti kita lihat aja datanya seperti apa dan kita lihat juga dari price action-nya ya. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, kalau Ethereum ini bisa dibilang minggu lalu juga jelek juga ya. Karena BlackRock outflow lumayan gede nih, 146,1 juta dolar dengan total outflow-nya itu mencapai 232,3 juta dolar nih. Jadi lumayan sama ya sama BlackRock. Minggu lalu itu dominannya outflow, nggak terlalu banyak yang inflow. Tapi kalau misalnya dibandingin sama 2 minggu lalu, jadi outflow sama inflow-nya kayak jumlahnya itu mirip-mirip gitu, nggak terlalu beda jauh. Nah, untuk minggu ini sama, kita perlu lihat untuk net flow-nya ETF-nya Ethereum itu seperti apa, karena bisa dibilang Ethereum itu malah cenderung lebih strong ya daripada Bitcoin di price action-nya. Tapi nanti kita lihat aja dari price action-nya, karena kemarin kita bahasnya itu Ethereum itu bahkan masih bergerak di dalam channeling-nya gitu. Jadi nanti kita lihat untuk price action-nya seperti apa. Kayak gitu ya untuk ETF flow. Kita langsung bahas aja ke US 500. Kita pengen lihat nih pergerakan S&P 500 seperti apa. Oke, untuk S&P 500 ini bisa dilihat ya, dari pergerakan minggu lalu itu dia nggak kemana-mana semenjak DAM tanggal 10 Oktober kemarin. Itu pergerakan S&P 500 itu masih di sini-sini aja. Kalau secara market structure, dia itu daily-nya itu still bullish ya. Dia masih bullish karena dia belum mampu untuk closing di bawah demand daily ini. Terus kalau misalnya kita lihat secara 4 hour-nya itu udah bearish karena di sini kelihatan dia udah bikin higher high, terus habis itu dari DAM ini dia berhasil menciptakan price action-nya itu di bawah dari demand sebelumnya. Jadi 4 hour-nya itu dia udah jadi bearish. Kita udah tandain juga supply 4 hour-nya, dan sebenarnya proyeksinya sama ya sama Nasdaq kemarin ya. Jadi kayak di Nasdaq itu kita udah proyeksiin kemungkinan dia bisa back and forth di sini karena menunggu kepastian dari perang dagangnya US. Dan beneran dia lagi konsolidasi di sini gitu. Terus kalau misalnya secara 1 hour, dia juga still bearish ya. Ini adalah supply terakhir dan kebetulan sama ya, letaknya sama supply 4 hour itu sama, dan dia emang masih konsolidasi aja di sini. Jadi kita perlu tunggu nih gimana kepastiannya untuk perang dagangnya US sama China. Kalau dari internal structure kita bisa lihat di sini, ini gua hapus dulu. Kalau dari internal structure dia sempat bikin higher high di sini, di sininya dia kayak mau bullish, tapi habis itu dia breakdown lagi, tapi habis itu dia naik lagi. Nah, karena banyak MSI seperti ini, kita perlu pantau nih.
apakah dia berhasil untuk breakout ke atas apa breakout ke bawah. Karena bisa dibilang dia cuma konsolidasi aja ya. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah, itu kita perlu hati-hati ya. Karena balik lagi kita nggak tahu dia konsolidasinya itu untuk distribusi atau akumulasi nih. Kita kapan taunya dia akumulasi apa distribusi? Ya ketika dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah gitu. Karena kita bergerak di dalam range ini nih, supply 1 hour dan 4 hour dan demand daily. Ini sama banget sama pergerakannya Nasdaq, cuman bedanya Nasdaq masih bergeraknya di atas ini ya, kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat ya ke Nasdaq, nah kurang lebih sama kan, sama pergerakannya Nasdaq, dia masih berada di range demand daily ini dan supply 1 hour dan 4 hour ini. Jadi memang kita perlu pantau nih untuk update-nya US sama China seperti apa. Kayak gitu ya untuk S&P 500. Kita langsung lanjut aja ke total IS. By the way, sebelum gue lanjut total IS, gue pengen kasih tahu total IS adalah keseluruhan market cap kripto tapi excluding stablecoins. Jadi Bitcoin, Ethereum, dan seluruh altcoins itu terhitung dalam total IS ini. Tapi nggak menghitung stablecoins kayak USDT, USDC, USDE, itu semuanya nggak terhitung di sini. Jadi pergerakannya total IS ini bisa dibilang menggambarkan pergerakan seluruh cryptocurrency yang bisa kita perdagangkan gitu, yang bisa kita investasikan, kayak gitu ya. Jadi gue lebih suka analisa total IS ini dibandingkan chart total biasa gitu. Nah, untuk total IS dari daily-nya itu dia still bullish. Ini adalah demand terakhirnya, walaupun di sini dia ada ini ya, ada breakdown, dia ada closing nih di bawah demand daily ini, tapi closingnya itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi dia masih abis itu dibalas sama candle hijau lagi dan abis itu dibalas sama candle hijau lagi. Ini belum bisa kita bilang breakdown sepenuhnya, karena kalau misalnya dia breakdown sepenuhnya, itu dia closingnya itu nggak closing di bawah sekali terus closing di atas lagi kayak gitu. Jadi ini lumayan ambigu, tapi kalau misalnya kita mau consider ini udah breakdown, kita juga bisa taruh supply daily-nya itu di sini. Jadi kalau misalnya total IS ini mencapai ke sini, ke supply ini, kita juga perlu hati-hati, kemungkinan ada selling pressure dari sini, kayak gitu ya. Jadi kita tandain aja ini supply daily-nya, terus kita langsung lanjut ke 4 hour-nya. By the way, di sini ada trendline ya, tapi trendline-nya ini udah nggak relevan karena dia udah breakout, terus habis itu ternyata balik lagi ke bawah, jadi ini udah nggak terlalu di respect, kita hapus aja. Terus kita langsung lanjut ke 4 hour. Untuk 4 hour ini bisa dibilang pullback terakhir nih dari 4 hour-nya, abis itu dia creating lower low, dia valid ya, creating lower low, tapi secara internal, karena kalau misalnya kita lihat secara eksternal, dia itu lower low-nya itu masih jauh banget nih di sini. Jadi kita lihat aja dari pergerakan internalnya. Karena pasti orang-orang analisanya juga dari pergerakan internal ini. Karena pergerakan ini bisa dibilang manipulasinya terlalu tinggi gitu. Terus kita lihat dari 4 hour dia masih bearish, masih jauh juga supply-nya. Karena masih jauh, kita lihat dari 1 hour-nya aja nih. Kalau misalnya kita lihat dari 1 hour, dia lagi ada di supply 1 hour ini ya. Dia lagi berusaha banget nih untuk breakout dari supply 1 hour ini. By the way, jangan lupa ini hari Senin. Hari Senin itu banyak manipulasinya ya. Bisa swipe bawah dulu, terus habis itu breakout bisa juga. Atau dia bisa swipe atas dulu, terus habis itu breakdown dari sini, itu juga bisa. Jadi kita perlu hati-hati di hari Senin rentan manipulasi ya. Kalau misalnya kita lihat di sini lumayan bagus sih. Dari pergerakan Jumat kemarin, itu mulai ada recovery, tapi bisa dibilang recovery-nya itu korektif ya. Ini kalau misalnya chartnya gue balik, ini pasti kalian mikirnya, oh ini bullish nih, ini tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Nah sama, kalau misalnya kayak gini, ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan penjualan, kayak gitu. Tapi dari time frame 1 hour. Jadi ekspektasinya mungkin karena ini masih belum breakout sepenuhnya, mungkin ekspektasinya dia masih bisa creating lower low dari sini, kayak gitu. Kecuali ada key driver yang bisa membuat harganya kripto itu melambung tinggi. Mungkin perang dagang US sama China itu benar-benar berhenti, atau mungkin Trump nge-tweet it's a good time to buy crypto. Itu pasti bakalan membuat harganya kripto itu melambung tinggi. Tapi kan balik lagi, Trump itu lagi disorot ya soal insider trading ya. Jadi kalau misalnya dia terus-terusan nge-tweet soal market, terus kayak ngedrive market, itu bisa jadi dia kena kasus insider trading ya. Terus mungkin keluarganya bakalan disidik kayak Eric Trump, apakah dia beneran buka short kemarin ya kan? Terus dia buka buy lagi atau kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi kita lihat aja untuk perkembangannya seperti apa. Ya hopefully semoga drama-dramanya cepat selesai dan mungkin aja kripto bisa mantul, karena pergerakan DAM kemarin itu disebabkan oleh tweetnya Donald Trump. Ya mungkin aja recovery-nya karena tweetnya Donald Trump lagi, kita nggak tahu. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa, kayak gitu ya.
Kayak gitu untuk pembahasan total IS di 1 hour masih bearish, 4 hour masih bearish, dan daily-nya itu lumayan ambigu nih. Seperti itu untuk total IS, kita langsung lanjut ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance ini pergerakannya cenderung bullish, tapi bullishnya masih belum kemana-mana dari minggu lalu karena di sini manipulasinya, terus habis itu dia rejection dari SNR Weekly ini. Kita langsung lanjut ke time frame 4 hour aja ya. Karena daily-nya still bullish, ini masih jauh banget demand daily-nya. Terus untuk 4 hour-nya dia still bullish karena ini adalah demand terakhir. Dan kemarin pergerakannya itu kita ekspektasinya dia melakukan kenaikan ya. Dia beneran melakukan kenaikan tapi habis itu dibalas rejection lagi nih. Dan sekarang dia masih bergerak ke atas ya. Karena balik lagi Bitcoin Dominance itu masih dijagain sama trendline ini nih. Ini trendline yang lumayan krusial, jadi expecting kalau misalnya Bitcoin Dominance nyampe ke trendline ini lagi, kemungkinan ada pemantulan lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya dia breakdown dari sini, itu adalah indikasi yang lumayan bagus ya untuk Bitcoin Dominance. Jadi 4 hour-nya itu masih bullish, very bullish ya. Dia cuman retest sampai ke sini doang, terus habis itu dia mantul lagi. Terus kalau misalnya secara 1 hour ini pullback terakhir dia sempat bearish, terus habis itu ini pullback terakhir lagi dia jadi bullish lagi. Nah, dari sini kita tahu, oke, ini banyak MSS-nya nih, udah 2 kali MSS berturut-turut, kemungkinan dia akan melakukan channeling, dan benar aja dia melakukan channeling di sini. Dia udah sempat breakout dari sini, terus habis itu ternyata balik lagi, dan sekarang dia masih bergerak di sini-sini aja. Tapi secara 1 hour itu demand-nya udah berpindah ya, udah bukan di sini lagi ya, karena last pullback-nya itu di sini. Terakhir kita update itu kan demand-nya itu di sini. Makanya dia react dari sini demand 1 hour, terus habis itu dia mantul, dia creating higher low, creating higher high, dan semenjak dia creating higher high, demand 1 hour-nya itu udah berpindah ke sini, dan ternyata Bitcoin Dominance itu react dari demand 1 hour ini gitu. Jadi expecting kalau misalnya dia react dari sini, kemungkinan dia bisa break off structure lagi, jadi dia bisa naik ke atas lagi, kayak gitu. Ekspektasinya masih sama, karena dia 1 hour, 4 hour daily masih bullish, mungkin dia perlu retest ke area yang lebih tinggi kalau misalnya dia mau mengalami rejection gitu. Mungkin bisa retest lagi ke SNR Weekly ini. Ini balik lagi, ini adalah key levelnya. Ini dia sempat menjadi resistance, menjadi support. Kemungkinan kalau misalnya sampai sini, mungkin aja dia bisa mengalami rejection. Tapi kalau misalnya dia breakout dari sini, itu kemungkinan besar altcoin season itu bener-bener nggak ada ya. Dan memang kelihatan juga altcoins itu lagi bener-bener tertekan ya. Beneran tertekan karena event liquidation kemarin kan kayak bikin sentimen pasar itu buruk banget soal altcoins gitu. Dan orang-orang jadinya nggak punya confidence, nggak punya conviction untuk invest di altcoins gitu. Dan jadinya Bitcoin Dominance-nya itu naik, kayak gitu. Jadi kita lihat aja dari sini, apakah sentimen pasar itu bisa benar-benar balik ke risk on. Risk on-nya yang risk on banget ya, kayak altcoins itu apakah market itu bisa kembali confidence untuk invest di altcoins gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin Dominance, kita langsung lanjut aja ke pergerakannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ini sama, kurang lebih sama pergerakannya total IS, dia masih ada di supply 1 hour ini, tapi kabar baiknya dia habis mantul nih. Dia benar-benar habis mantul dari demand daily yang krusial ini nih. Kalau kita lihat secara daily, dia masih berhasil closing di atas demand daily ini, walaupun di sini nge-wicknya panjang-panjang ya. Jadi kayak dia retest lagi ke Bull FVG ini. Ini kita udah gambarin juga Bull FVG, udah lama banget Bull FVG ini gue gambar, ternyata di retest 2 kali guys. Jadi kalau misalnya kalian ada beli di sini sih cuan ya, lumayan lah ya. Kalau misalnya dari sini aja nih, ambil bagian atasnya, ke sini tuh ya 3%-an buat trading tuh lumayan banget guys, 3%, 4%, lumayan banget. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah kabar buruknya ya. Kita kan kemarin sempat gambar nih, ada trend line yang tercipta dari pemantulan di sini. Di sini dia mantul, di sini dia mantul, retest lagi ke trend line nih. Dia mantul, ternyata habis itu dia breakdown. Nah, semenjak breakdown ini, kita perlu hati-hati banget sama SNR ini nih. Karena kalau misalnya dia breakdown, kemungkinan kan dia retest terus breakdown lebih jauh kan. Jadi kayak sentimen pasar itu udah menganggap ini breakdown, retest, dan breakdown lebih jauh lagi. Dan kemungkinan akan masuk bear market. Itu adalah sentimen pasar saat ini. Jadi nanti kita lihat aja apakah harganya Bitcoin itu mampu untuk tembus dari level ini. Kalau misalnya tembus, perlu diingat ya, ini poin pentingnya ya. Kalau misalnya dia tembus, itu perlu menciptakan candle yang very strong, very impulsive, harus benar-benar kenceng gitu naiknya.
mungkin bisa sampai tembus supply 4 hour ini. Kayak kenaikannya itu dalam mungkin 2 hari 3 hari mungkin naiknya harus bisa lebih dari 10%. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau misalnya dia geraknya naiknya pelan-pelan, itu berarti kita tahu buyersnya itu lack of control. Kalau misalnya dia naiknya pelan-pelan, buyersnya itu kita bisa bilang lack of control, dan kemungkinan besar bakal disambut sellers di area sini gitu, dan kemungkinan akan melanjutkan penurunan kayak gitu. Kenapa gue bilang harus impulsif? Ini untuk mengembalikan confidence dari para buyers. Kalau misalnya nggak impulsif, pasti akan ada selling pressure di area supply 4 hour ini gitu. Itu ya yang perlu di notes. Dan apa yang bisa bikin candle yang seimpulsif ini? Yang bisa bikin candle yang seimpulsif ini ya pasti trade talks dari US sama China, satu itu. Kedua mungkin CPI data, kita nggak tahu nih kalau misalnya CPI datanya itu benar-benar positif untuk market risk on, itu bakalan ada candle yang impulsif seperti ini. Tapi kalau misalnya CPI-nya itu jelek ya kemungkinan dari sini aja udah mengalami rejection gitu. Terus apalagi yang bisa membuat pergerakan candle seimpulsif ini? Ya balik lagi, FOMC tanggal 28-29 Oktober. Itu kan nanti Jerome Powell pasti akan ada statement tuh. Nah, statementnya itu kita perlu pantau. Apakah dia dovish? Apakah dia hawkish? Kalau misalnya dia dovish, itu bisa mengakibatkan candle yang impulsif seperti ini. Tapi kalau misalnya dia masih hawkish, ya dari sini aja udah mengalami selling pressure. Kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin, gak banyak yang bisa gue bahas karena daily-nya still bullish. 4 hour-nya dia still bearish. Ini adalah pullback terakhirnya secara internal, karena dia belum breakdown juga dari sini. Terus secara 1 hour, ini yang secara internal dia still bearish juga. Walaupun di sini dia ada indikasi dia ada breakout ya, tapi breakoutnya belum terlalu confident dan masih ambigu. Jadi kita masih belum tandain di sini itu udah MSS atau belum secara pasti dia reversal kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia udah MSS nih, kita bisa tandain untuk demand 1 hour-nya itu di sini. Ini secara internal ya, balik lagi ini secara internal. Kita perlu lihat apakah dia bisa breakout ke atas atau enggak, kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Bitcoin. Coba kita langsung lanjut ke pergerakannya Ethereum. Oke, untuk Ethereum ternyata dia malah lebih strong ya. Beneran dia lebih strong daripada Bitcoin. Kenapa? Karena secara internal pun dia belum mampu untuk creating lower low. Kayak gitu. Bahkan trendline bawahnya itu masih mampu membuat pergerakannya Ethereum itu masih mantul gitu dari sini. Dan kemarin sebenarnya di sini kita bisa lihat ada falling wedge, ternyata dia breakdown, terus ternyata balik lagi ke falling wedge itu. Dan sekarang dia ada indikasi breakout. Makanya balik lagi gue nggak terlalu menjadikan pattern itu sebagai indikator utama, karena pattern itu banyak fake outnya guys. Jadi gue lebih seringnya itu pakai market structure kayak gitu. Dan di sini secara market structure ini internalnya dia udah MSS ya. Ini MSS di internalnya, balik lagi. Ini kita hapus aja. Karena secara eksternal dia itu still bearish. Ini adalah supply-nya di 1 hour dan dia untuk lowest point-nya itu di sini dan dia masih bergerak di antara range trading ini. Ini kan supply terakhir dan ini adalah support terakhir. Jadi kayak dia masih bergerak di dalam range trading ini dan secara internal kabar baiknya dia MSS to bullish gitu. Dan kita bisa tandain juga di sini adalah demand terakhirnya di 1 hour. Balik lagi ini adalah secara internal. Jadi kita nggak terlalu pusingin soal inside bar, soal liquidity sweep-nya kayak gitu. Jadi kita hanya perlu pantau secara internal aja. Dan secara eksternal kan kita tahu ya, 1 hour, 4 hour itu dia bearish, dan daily-nya itu dia bearish tapi secara internal juga. Karena coba kita pantau ya, di daily-nya itu dia kenapa sih bearish-nya itu di internal? Nah, di sini guys. Di sini ini adalah demand terakhir di daily. Dia creating higher high, dia creating higher low. Terus dia mau bikin higher high, tapi higher high-nya itu nggak terlalu impulsif gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah demand di internalnya. Dan semenjak di situ, dia bergerak di dalam channel ini nih. Dan banyak MSS-nya ya. Lihat di sini banyak MSS-nya. Kita tahu kalau misalnya banyak MSS-nya, itu bisa dibilang dia hanya konsolidasi kayak gitu. Di sini dia sempat mau breakout, terus habis itu dibalas sama candle merah kencang lagi, dan ternyata dia cuman fake out ya di sini. Dan semenjak di sini dia creating lower low lagi secara internal. Jadi kita bisa tandain di sini adalah supply daily-nya kayak gitu. Dan semenjak dari situ kita tahu nih, dia masih bergerak di dalam range ini gitu. Jadi kita pantau aja karena kita tahu dia bergeraknya di dalam range ini. Jadi kalau misalnya dia nyampe ke batas bawahnya ya ekspektasinya dia bisa mantul kayak gitu. Mungkin dia bisa sampai lagi ke supply 1 hour ini karena sejalan juga sama trendline ini.
Atau mungkin dia bisa nyampe ke SNR ini, kita nggak tahu. Jadi kita pantau aja apakah dia bisa berhasil nih nyampe ke SNR ini. Ya kemungkinan kalau misalnya nyampe nih ke SNR ini, kemungkinan ada selling pressure sih. Karena di sini kita lihat nih, dia sempat menjadi resisten di sini, menjadi support, resisten, dan kemungkinan di sini bisa menjadi resisten juga kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Nah, secara 4 hour-nya dia juga sama. Di sini menjadi key level untuk 4 hour-nya karena ini adalah supply terakhir untuk 4 hour-nya, dan di sini dia masih bergerak di range yang lumayan gede ini nih. Kayak gitu. Ini bisa kita tandain nggak bang sebagai supply 4 hour? Nah, kalau secara internal bisa, karena dia masih belum breakdown dari sini. Dan sebenarnya kan ini pemantulan, bisa dibilang ini adalah pullback-nya. Cuman gue nggak saranin taruh supply 4 hour-nya di sini sih, karena nanti bakalan bikin kalian pusing sendiri. Karena di sini juga merupakan SNR yang krusial gitu untuk Ethereum. Kayak gitu. Mungkin kita pantauannya dari kalau misalnya internal ya. Internal mungkin gue saranin 1 hour lah. 1 hour itu kita udah bisa pantau untuk structure internalnya. Bahkan 15 menit pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan low sama highs-nya itu di mana kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Kita langsung lanjut aja ke Polkadot. Karena Polkadot kemarin ada yang request ya, Polkadot gimana bang? Oke, untuk Polkadot kita terakhir bahas itu kayak gini ya pergerakannya ya. Dia ternyata breakdown dari sini, dan gue bilang di sini itu tempat yang lumayan bagus untuk melakukan pembelian. Ternyata ditembus juga, dan dia creating all time lows. Dia creating all time lows, bukan all time highs ya guys. Jadi kita perlu hati-hati banget nih, karena si Polkadot ini bisa dibilang kehilangan momentum. Di sini kan dia berusaha untuk creating momentum nih, untuk bisa breakout ke atas. Gue ekspektasinya sebenarnya mungkin dia bisa breakout ke atas dulu untuk mengkonfirmasi apakah ini akumulasi apa distribusi. Karena kita nggak tahu ini akumulasi apa distribusi kan. Kita perlu konfirmasi dia naik ke atas dulu. Nah baru pas lagi di retestnya baru kita bisa masuk nih, karena kita udah tahu nih konfirmasi biasnya itu dia mau naik ke atas. Ternyata konfirmasi biasnya itu dia turun ke bawah gitu. Jadi untuk Polkadot itu sangat buruk ya. Dan penurunnya dari sini ke harga yang sekarang itu 29% ya. Lumayan gede ya. Lumayan gede untuk penurunannya. Jadi kita pantau aja pergerakan selanjutnya seperti apa. Kalau secara daily dia udah back to bearish ya. Jadi kita bisa tandain di sini MSS. Ini kan demand terakhir daily. Dia creating higher high dari sini semenjak di sini nih. Ini dia bikin lower high, lower low, terus bikin high point, low points, terus dia bikin higher high. Jadi di sini adalah demand daily terakhirnya. Dia sempat bikin higher high, sempat pullback, dia mantul dari demand daily ini. Dia mantul tapi nggak mampu bikin higher high, terus dia mencoba untuk react dari demand area ini tapi nggak mampu bikin higher high lagi, terus breakdown sekenceng-kencengnya. Nah jadi kita perlu pantau nih, semenjak dia nggak mampu bikin higher high, di sini kita perlu aware dan perlu hati-hati gitu, karena buyers di sini ternyata nggak sekenceng sellers yang ada di sini. Kebetulan kan dari weekly-nya itu dia bearish, ini adalah supply weekly-nya. Jadi areanya itu deket, dia sempat retest ke supply weekly ini, ternyata supply weekly ini mampu bikin lower low gitu. Nah jadi kita perlu hati-hati ya. Untuk Polkadot itu dia cenderung bearish, dan untuk supply daily-nya itu ada di sini. Ini adalah supply daily terakhir untuk Polkadot. Kita tandain supply daily. Nah, terus lanjut kita mau bahas dari 4 hour-nya. Untuk 4 hour-nya, ini dia juga sama altcoins lainnya ya. Jadi dia kebantingnya dari sini. Jadi ini adalah supply terakhir untuk 4 hour-nya. Tempatnya lumayan sama sih sama supply daily-nya. Jadi expecting kalau misalnya harganya itu nyampe ke sini, kemungkinan besar akan ada rejection gitu. Terus kita lanjut ke 1 hour-nya. Secara 1 hour, itu letak supply-nya itu sama ya. Letak supply-nya itu sama 4 hour, jadi gua nggak akan tandain. Mungkin kita akan lihat dari internal structure-nya. Di sini dia sempat creating higher high, terus habis itu dia creating lower low di sini. Nah, kita tahu ya, karena banyak MSS-nya berarti dia konsolidasi. Terus di sini dia break of structure, terus habis itu di sini dia break of structure lagi secara internal. Terus sekarang dia lagi retest ke supply internal ini nih. Kurang lebih sama pergerakannya sama Bitcoin. Jadi dia lagi ada di supply 1 hour-nya dan dia lagi rejection dari situ. Kemungkinan kalau misalnya dia mau melanjutkan ke atas, mungkin dia perlu isi bensin dulu dari order block ini, baru habis itu dia mengalami kenaikan kayak gitu. Tapi ini secara internal doang ya, balik lagi secara internal doang, karena gambaran besarnya itu dia still bearish. Dan kalau misalnya dia mau break of structure, dia masih jauh banget ya. Untuk break of structure-nya itu di sini, mungkin expecting kita lihat di internalnya aja. Kalau misalnya dia mau break of structure ya mungkin di sini. Baru nanti kita bisa tandain supply 1 hour-nya kita pindahin kemana gitu.
Kayak gitu sih untuk Polkadot, nggak banyak yang bisa kita bahas karena dia juga abis melakukan initial move-nya ya. Di sini initial move-nya dia mengkonfirmasi dia breakdown dari trendline ini, dan kemungkinan kalau misalnya dia naik pun ya kemungkinan itu adalah retestnya untuk mengalami penurunan lebih jauh gitu. Makanya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya Bitcoins, altcoins itu dia mau naik, itu dia perlu naiknya itu impulsif banget kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak impulsif, ya udah pasti akan disambut sellers di sini kayak gitu. Kayak gitu ya guys untuk Polkadot. Terus kita langsung lanjut aja ke pergerakannya Solana, karena kemarin ada yang request juga, Solana gimana bang? Nah Solana, untuk Solana kita lihat dulu dari time frame weekly-nya. Ini Solana gue udah bahas dari lama banget ya. Jadi Solana itu dia itu bearish secara weekly-nya. Pas lagi gue bilang Solana bearish itu ada yang bilang ya, coba belajar esensi lagi bang, ini kan liquidity sweep nih, nggak mungkin Solana bearish. Iya memang di sini ada rejection kenceng, jadi dia sempat closing di bawah nih, sempat closing di bawah demand weekly ini. Terus habis itu disambut sama candle hijau. Ya gue juga setuju ini bisa jadi liquidity sweep, tapi nggak ada salahnya nih kalau misalnya kita perlu hati-hati ketika harganya itu nyampe ke supply weekly ini. Dan ternyata beneran kejadian nih, supply weekly-nya mampu menciptakan rejection yang kencang untuk Solana gitu. Jadi balik lagi, walaupun di sini ada indikasi bahwa dia liquidity sweep, kita baru tahu dia liquidity sweep atau enggak ketika dia berhasil breakout dari supply weekly ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu candle gitu yang closing di bawah demand weekly ini, kita tetap perlu consider supply weekly-nya itu kita tetap perlu tandain gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita tetap perlu siaga nih ketika harganya itu nyampe ke supply weekly ini. Misalnya kalian pantau nih di sini, terus habis itu dia closing di bawah demand weekly ini, terus habis itu closing di atas lagi, terus kalian tahu kan, wah ini ada indikasi liquidity sweep nih. Ya udah gue masuk deh dari sini. Tutupan candle weekly-nya juga lumayan bagus nih kayak bullish engulfing ya kan. Terus habis itu kalian masuk di sini, terus kalian misalnya mau take profit di sini, lumayan kenaikannya 86% gitu. 86-87% ya kan? Nah, ketika di sini nggak ada salahnya buat kalian take profit karena kalian tahu di sini adalah supply weekly. Jadi kalau misalnya harganya nyampe ke situ, nggak ada salahnya kalian take profit parsial gitu untuk mengurangi resiko karena kita udah pantau juga di sini area pentingnya kayak gitu. Kayak gitu ya untuk weekly. So weekly-nya bisa dibilang dia bearish, tapi secara market structure kita bisa lihat di sini supply weekly-nya kan di sini. Tapi kalau misalnya di sini kita anggap dia liquidity sweep dan dia still bullish, mungkin internalnya kita bisa tandain di sini nih. Di sini adalah demand weekly-nya. Masih jauh banget guys. Dari sini ke sini aja itu masih 18%-an gitu. Kayak gitu untuk gambaran besarnya. Coba sekarang kita mau lihat ke daily-nya. Nah, untuk daily-nya, dia itu sebenarnya secara eksternal daily itu dia still bullish, tapi secara internal balik lagi dia itu udah bearish ya. Karena di sini dia udah MSS2 bearish, di sini dia closing nih. Closing dia bikin lower high, terus ternyata dia bikin lower low kayak gitu. Dan untuk supply daily-nya masih sama, dia masih di sini, belum berpindah karena dia belum break of structure ya, kayak gitu. Terus kita langsung lihat aja secara 4 hour. Nah, secara 4 hour dia ternyata masih konsolidasi aja ya. Karena misalnya kalau kita anggap ini adalah support terakhirnya, dia masih bergerak di dalam area ini nih, kayak gitu. Jadi expecting mungkin, ini kan dia habis retest nih ke batas bawahnya. Ya mungkin dia akan naik lagi ke batas atasnya, terus turun lagi ke batas bawahnya, kayak gitu. Ini namanya konsolidasi yang range-nya itu gede banget guys. Karena balik lagi, semua altcoins itu masih menunggu kepastian dari trade war-nya US sama China gitu. Jadi secara 4 hour dia memang bearish ya. Ini adalah supply terakhirnya dan ini adalah support terakhirnya. Secara 1 hour dia juga bearish, tempatnya juga sama supply 4 hour-nya. Jadi kita lihat aja dari internalnya. Kalau secara internal dia udah back to bullish ya di sini. Ini adalah indikasi yang lumayan bagus karena dia turunnya nggak bikin lower low dan dia udah mantul, bahkan dia bisa take out supply internal ini nih. Jadi kita perlu lihat apakah dia berhasil mempertahankan struktur bullishnya, karena balik lagi dari internalnya aja dia lagi di retest lagi nih. Dia lagi di retest lagi demand-nya dan sekarang dia lagi ada reaction dari sini. Dan mungkin aja harga bisa mantul ya dari sini. Mungkin harga bisa mantul dari sini kemana? Target berikutnya. Target berikutnya mungkin supply internal ini. Ini adalah supply internalnya. Jadi kita perlu hati-hati ya kalau misalnya harganya itu nyampe ke sini, kemungkinan besar ada selling pressure. Mungkin kalau misalnya harganya seperti ini, gue mau manfaatinnya secara internal aja. Pastinya gue pakai resikonya itu nggak sebesar yang biasanya ya. Mungkin gue akan pakai 0,5%.
Kalau misalnya gue mau trading di Solana, karena balik lagi, Solana itu masih konsolidasi aja. Dan kalau misalnya kita mau manfaatin untuk pergerakan internalnya, mungkin pakai risk yang lebih kecil. Mungkin 0,5% itu masuk akal. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, maksudnya apa bang 0,5%? Nah, coba ditonton soal video risk management di channel ini ya. Di situ gue udah jelasin semuanya, gimana kalian trading futures, gimana kalian menjaga resiko di spot, di futures. Itu perlu banget kalian tonton, gratis, dan kalian bisa belajar, benar-benar belajar soal manajemen resiko di situ. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Solana. Ini lumayan bagus setupnya. Untuk ngejar 3R-nya itu nggak terlalu jauh ya. Jadi kita bisa manfaatin pergerakan kecil ini untuk mendapatkan 3R. Kayak gitu. Soal 3R, 1R itu ada juga ya penjelasannya di video materi risk management. Jadi nanti kalian lihat aja untuk materinya dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari situ. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.